Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah kita bisa kembali lagi bertemu pada hari Minggu. Nah, pertemuan kali ini kita akan melakukan kunjungan ke Masjid Raya Baitur Rahman ya. Nah, di sini baru Ibu lihat yang pesertanya baru sekitar 8 orang ya, termasuk Kak Juni ya. Nah, sambil kita menunggu peserta yang lain masuk, ada yang tahu nih bacaan yang sudah Ibu tampilkan di Spada apa sudah dilihat? Coba dibaca-baca. Oke, mungkin Kak Juni bisa minta bantu untuk membaca tentang sejarah dulu ya, sejarah tentang bangunan Masjid Raya Baitur Rahman sambil Ibu share videonya ya. Videonya ada di Spada ya. Bentar ya. Ada yang sudah membaca tentang Masjid Raya? Ada? Nah, sekarang Ibu berada di bawah masjid ya, di bawah lobi tempat parkir kendaraan. Ini tepatnya di bawah masjid ya, kita belum naik ke atas, sebentar lagi kita akan naik. Nah, sebelumnya kita lihat dulu ya videonya sambil Kak Juni membacakan sedikit sejarahnya ya Kak Juni ya. Mohon dibantu. Baik, Bu. Mana ya videonya tadi? Apakah suara terdengar? Sudah Kak Juni. Terdengar, Kak. Videonya jelas ya? Jelas, Bu. Tapi suaranya nggak ada, Bu. Suaranya tidak ada ya? Bentar ya. Bandit ka uro cika mejangan ada yang arsitekturnya di pegan soalan di semana masjid ini dibangun pada tahun 1612 oleh Sultan Iskandar Muda dan maket arsitektur Masjid Raya Baitur Rahman hasil perluasan tahun 1936. Nah, secara keseluruhan total luas area Masjid Raya Baitur Rahman adalah 16.070 meter persegi. Masjid Raya Baitur Rahman telah berdiri sejak era kejayaan Kesultanan Aceh dan bertahan hingga kini. Dan terdapat dua versi sejarah mengenai kapan dan siapa yang membangun Masjid Raya Baitur Rahman. Arsip foto Masjid Raya Baitur Rahman yang dibangun kembali oleh Hindia Belanda pasca pembakaran pada tahun 1876. Maket Masjid Raya Baitur Rahman dengan 5 kubah yang dibangun 1957 melambangkan Pancasila. Dan renovasi terakhir yang dilakukan pada masjid ini terjadi setelah diterpa gelombang tsunami. Bangunan Masjid Raya Baitur Rahman ketika pertama kali dibangun di era Kesultanan Aceh. Versi pertama menyebutkan masjid ini dibangun oleh Sultan Alauddin Johan Mahmud Shah pada tahun 1292. Bahkan Masjid Raya Baitur Rahman rancangan De Bruyn yang dibangun pada tahun 1879 oleh Hindia Belanda tahun 1992. Dilakukan penambahan 2 kubah dan 5 menara pada Masjid Raya Baitur Rahman. Dalam perjalanannya, masjid ini pernah dibumi hanguskan oleh Belanda saat serangan di Kota Raja atau Banda Aceh pada 10 April 1873. Runtuhnya bangunan masjid memicu meletusnya perlawanan masyarakat Aceh.
Mereka berjuang mempertahankan masjid hingga darah penghabisan. Pada pertempuran tersebut, pihak Belanda kehilangan seorang panglima mereka, yaitu Mayor Jenderal Johann Herman Rudolf Kohler, pada 14 April 1873. Bangunan masjid itu lalu dibangun ulang oleh pihak Belanda atas perintah Jenderal van der Heyden. Nah, pembangunan ulang masjid ini merupakan bagian dari upaya meredakan resistensi rakyat Aceh terhadap penduduk Belanda. Proses pembangunan ulang Masjid Raya Baitur Rahman berlangsung pada tahun 1879 sampai 1881 Masehi. Arsitektur bangunan yang baru dibuat oleh De Broglie yang mengadaptasi gaya Moghul atau India. Masjid yang terletak di pusat kota Banda Aceh ini kemudian mengalami beberapa kali perluasan. Yang pertama terjadi pada tahun 1936 atas upaya Gubernur Jenderal APH Van Aken, dilakukan pembangunan 2 kubah di sisi kanan dan kiri masjid. Selanjutnya pada tahun 1958 sampai 1965, bangunan masjid kembali diperluas. Pada perluasan kedua ini ditambahkan 2 kubah dan 2 menara di sisi barat atau mihrab. Kelima kubah ini merupakan perlambangan 5 elemen dalam Pancasila. Pada tahun 1992 dilakukan pembangunan dengan penambahan 2 kubah dan 5 menara. Selain itu dilakukan perluasan halaman masjid hingga total luas area masjid saat ini menjadi 16.070 meter persegi. Saat gelombang tsunami setinggi 21 meter menghantam pesisir Banda Aceh pada tanggal 26 Desember tahun 2004, masjid ini termasuk bangunan yang selamat meskipun terjadi kerusakan di beberapa bagian masjid. Upaya renovasi pasca tsunami menelan dana sebesar 20 miliar. Dana tersebut berasal dari bantuan dunia internasional antara lain Saudi Charity Campaign. Proses renovasi selesai pada 15 Januari 2008 dan saat ini Masjid Raya Baitur Rahman menjadi pusat pengembangan aktivitas keislaman bagi masyarakat Banda Aceh. Baik, terima kasih Kak Juni atas pemaparannya. Mohon maaf nih, suara Ibu jelas nggak ya? Jelas Ibu. Jelas ya? Cukup Oke. jelas, Bu. Cukup jelas ya. Baik, itu tadi sejarah tentang pembangunan Masjid Raya Baitur Rahman. Ini dia gambarnya sudah ada Ibu masukkan di Spada, bisa dilihat ya. Awal bentuk mulai seperti apa dan sekarangnya sudah kita lihat tadi di video yang sudah Ibu putar. Nah, sekarang Ibu sudah berada di Masjid Raya Baitur Rahman. Cuman karena hari Minggu, suasana di sini sangat ramai ya. Oke, sebelum Ibu kita melakukan touring sekeliling Masjid Raya, Ibu mau alihkan host dulu ke Kak Juni ya, karena Ibu kalau pakai ini kan Ibu menggunakan laptop jadi agak susah. Sebentar ya, Kak Juni. Oke, ini Ibu stop share. Nah, sekarang Ibu sudah berada di Masjid Raya. Sebelumnya nih Ibu mau pakai kamera yang beda ya, karena Ibu pakai kamera laptop, jadi nanti takutnya kurang jelas. Sebentar, Ibu coba masuk. Oke. Oke, Ibu pakai yang satu lagi ya. Kak Juni. Kak Juni tolong yang kembalikan host sebentar ke Ibu sebentar, ada kendala sedikit. Halo Juni.
Halo? Atau Juni bisa nggak gantiin nama username apa ya? Yang rename yang iPhone itu kan pakai iPhone. Bisa nggak di rename nama ibu? Jadi ibu nanti close yang punya di laptop ya. Ini ibu pakai laptop. Dia agak susah kalau boleh Bisa, ke mana. Bu. Iya, bisa nggak di rename? Bisa, Bu. Bisa ya. Nanti di rename ganti nama ibu ya. Bentar ya. Oke, ibu tutup yang punya di laptop ya. Kita ketemu di iPhone. Ibu menggunakan handphone agak susah karena tidak ada kamera yang canggih, jadi pakainya iPhone ya. Oke, ibu tutup dulu. Ini sekarang kita berada di depan tangga, kita untuk naik ke atas ya. Kalau di belakang ibu ini tempat wudhu, sebelah sana ke belakang itu tempat wudhu. Ini bagian tempat tangganya untuk khusus yang wanita. Jadi eskalator juga, jadi nggak hidup, dia itu hidupnya saat ketika mau sholat aja eskalatornya. Ya, terlihat ya. Pas. Biasa panasnya nih. Udah nggak dibuka payungnya. Terlihat kan? Luar biasa panasnya. Bawa kacamata. Masih jelas nggak nih nampaknya? Dia agak silau karena ya. Jadi memantul cahaya. Ini kalau siang ini bagusnya pakai kacamata hitam. Nah, sebelah sana itu ada menara. Terlihat? Oke, ini masih panas masjidnya. Luar biasa panas ini. Nggak ada yang duduk di luar karena panas ya. Aduh, panas sekali ini. Itu dia masjidnya. Cuman karena panas, kita coba bentar lagi aja ya. Oke. Nah, sekarang kita coba tanya jawab dulu diskusi. Kira-kira ada ingin ditanyakan? Nggak ada? Ini luar biasa panasnya Ibu. Oke. Kita coba ke sana ya, bentar ya. Karena payungnya nggak dibuka. Itu nampak nggak payungnya tuh? Ya, itu payungnya nggak dibuka. So, sini dibuka. Ya, oke. Kita coba jalan ya. Panasnya.
Ini juga ada pintu masuknya dari luar. Oke. Tadi kita udah nyebrang dari sana ya. Ini bagian tangganya, tangga kita ada di depan masjid. Tapi berada di sampingnya ya. Ini di dalam, di dekat tangga ada air yang untuk cuci kaki ya sebelum masuk. Ibu masuk aja karena panas. Oke, ini udah di pekarangannya, di halamannya, di teras ya. Kalau kita masuk ke dalam, kalau kita masuk ke dalam lebih dingin lagi. Nah, ini aktivitas masyarakat yang di dalam masjid. Lihat ya. Oke, kita coba. Dan kita sekarang udah di dalam masjid. Itu cuma karena agak panas, jadi ibu agak susah ya megang kameranya, dan terlalu panas memang di luar. Kita sekarang ada di dalam masjid, dan di sini banyak sekali tiang-tiangnya bisa dilihat. Nah, ini ada apa? Masing-masing tiangnya ada diberi kayak sekat gitu ya. Bisa ada lampu-lampu gantung juga. Ini agak luas sekali ya dalam masjidnya. Nah, ini bagian saf depannya, nampak yang ini. Nah, biasanya kalau hari Minggu itu ramai dikunjungi oleh masyarakat Aceh atau masyarakat luar. Karena kan Masjid Raya ini kan merupakan simbol kemegahan dari objek wisata juga ya di Provinsi Aceh. Jadi siapapun yang berkunjung akan berkunjung ke Aceh ya pastinya akan masuk ke Masjid Raya ini dari manapun provinsinya. Nah, sekarang kita berada di pusat Provinsi Aceh atau Kota Banda Aceh ya. Oke, kegiatan-kegiatan apa aja yang di dalam masjid? Kalau ada pertanyaan itu, kalau kegiatannya pasti kita melakukan ibadah di dalam masjid, kemudian biasanya juga ada kegiatan-kegiatan pengajian juga ada di sini setiap sore untuk anak-anak, pengajian anak-anak. Kemudian sini juga merupakan tempat pusat kajian Islam ya. Kemudian sini juga ada radio Masjid Raya Baitur Rahman. Misalnya kalau ada sholat bisa disiarkan di radio, atau ceramah-ceramah gitu, kajian-kajian biasanya disiarkan di radio Masjid Raya Baitur Rahman. Nah, itu dia ya perjalanan singkat tadi. Ada juga videonya juga sudah nampak ya, Ibu rasa sudah jelas. Ini kita sudah berada langsung ya anggapnya sekalian sudah ada di sini juga ya, walaupun hanya virtual. Sebenarnya ini sengaja Ibu undur-undur
supaya kalian bisa berkunjung. Tapi ternyata kalau diundur-undur kan kegiatan-kegiatan lainnya tapi tidak terrealisasi gitu ya. Jadi ibu pikir ada luringnya, ternyata belum ada keputusan juga sampai sekarang gitu ya. Jadi kita harus nanti kalau misalnya kalau ada waktu kita coba berkunjung lagi ke sini ya. Nah itu tadi penjelasan singkat dari ibu ya terkait dengan Masjid Raya Baitur Rahman. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Saya Ibu. Oke, silakan. Sebentar Bu. Yang menjadi ciri khas atau keunikan Masjid Baitur Rahman itu apa ya Bu? Oke, bentuknya sendiri nih. Kira-kira ada yang tahu nggak bentuknya itu seperti apa tuh? Adopsinya dari mana tuh kira-kira? Bentuknya sendiri nih. Kalau saya perhatikan ya Bu, dia tuh seperti kayak masjid-masjid Arab tapi ada perpaduan Ada dari luar negeri India-Indianya juga gitu ya, ya? kayak dari Iya. Belanda gitu-gitu Iya. kalau saya perhatikan ya. Karena kan ada yang kayak jamnya di depan itu. Kedua, saya perhatikan juga dia itu warnanya monokrom dari luar. Dia hanya hitam putih. Yang saya tanya adalah kalau Kubah itu kan biasanya kalau saya perhatikan ya masjid-masjid itu ada warna biru, merah, Iya. emas, hijau kan. Kalau Baitur Rahman itu sendiri, itu kenapa ya warna hitam? Oke, kalau warna hitam karena dasarnya emang dari awalnya memang sudah biasa kan atap-atap zaman dulu kan hitam gitu ya, belum ada kenal warna-warna gitu ya, karena dia tetap mempertahankan kekhasannya, emang dasarnya itu emang dari zaman dulu emang warna hitam. Untuk filosofinya, ibu kurang tahu juga kenapa harus warna hitam. Setahu ibu ya zaman dulu emang masjid itu atapnya atap umbi ya, atap daun gitu, jadi seperti terlihatnya hitam gitu ya. Nah untuk yang ini dipertahankan warnanya tetap hitam supaya tetap ada peninggalan lah istilahnya gitu ya, tidak ada dirombak secara 100% untuk dalam kondisi masjidnya sendiri. Ini juga dia sebenarnya mengadopsi juga dari Arab. Kalau misalnya kita ke Masjidil Haram ya pasti hampir sama, mirip gitu ya, terasa hawanya gitu, karena ini juga lantainya nih marmer, jadi kalau kita masuk ke dalam tuh terasa dingin walaupun di luar tuh panas sekali gitu ya. Oke, untuk kekhasannya ya bentuknya sendiri ya, bentuknya itu ada Arab-Arabnya ya kan, ada bentuk kayak India juga ada kayak kubah-kubahnya, bentuk kubahnya ya kan, itu bisa dilihat. Kemudian iya bentuknya kayak Taj Mahal, iya hampir-hampir ya, dilihat dari segi kubahnya ya. Oke, kemudian di tengah itu juga ada sungai, benar sekali nih yang katakan siapa tadi, Afriska ya? Oh, Najwa. Iya, kenapa bentuknya hampir-hampir seperti Taj Mahal? Taj Mahal di tengahnya itu ada seperti kolam ya kan? Iya enggak? Betul enggak? Iya kan? Di sini juga ada di tengah-tengah masjid itu ada kolam, cuman karena panas jadi agak sedikit silau. Jadi kalau sore itu lebih enak. Nanti kalau agak sudah matahari yang nggak terlalu terik, nanti kita akan coba ke tengah gitu ya. Nah, di situ ada kolam ikan ya, hampir mirip juga seperti yang di Taj Mahal. Di situ juga ada air mancur juga nih. Kalau sering dihidupkan ya, ada mancuran juga di tengah-tengah kolam itu. Nah, itu dia tadi ya. Izin Dan juga menambahkan ada boleh, Bu? lampu-lampu, nah lampu-lampu khas. Ya. Jadi Izin terasa menambahkan, Bu? tradisi Arabnya juga ada di sini ya, terasa ya. Kemudian kalau di bagian pintu tuh kita lihat banyak juga ada ukiran-ukiran. Nggak terlihat ya. Coba diwujudkan ya. Ini lampunya lumayan banyak ya. Ini juga ada.
Ada ukiran-ukiran pintu ya di sini. Oke. Ini pintunya ya. Pintunya bentuk yang kayak gini tuh ada banyak sebelah sini, sebelah sana juga ada. Ya. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu, izin bertanya, Bu. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Iya, saya izin bertanya, bagian apa saja dari bangunan ini, bangunan Masjid Raya ini, yang mengalami kerusakan setelah bencana tsunami di Aceh, Bu? Oke, yang kerusakan parahnya itu di bagian luarnya paling parah, tempat wudhu di paling luar. Dulu kan belum ada bawah tanah ya. Kalau dulu belum ada lantai bawah tanah yang tadi Ibu naik ke atas tadi. Nah, biasanya yang kalau masjid itu kan belum ada bawah tanah itu. Jadi yang paling parah itu yang di luar yang tadi Ibu jalan ke arah sini. Itu paling parah. Kemudian tempat duduk yang sebelah kanan, di sana tuh ada tempat duduk ya sebelah situ. Oke. Nah, nampak nih ini ke arah jalan sampai kita ke arah kota ya. Nah, di situ kan ada tempat bangunan di situ. Nah, di situ tempat orang menyelamatkan diri waktu tsunami, dan yang paling parah itu di arah sini di bawah. Tapi kalau di dalam malah dia tuh tidak ada kerusakan yang terlalu parah. Gitu, kalau di dalam, tapi yang paling parah tuh cuma di luar aja. Dan bahkan nggak ada bangunan yang retak. Di sini lihat tidak ada yang retak. Maaf tadi jaringannya ya. Oke. Nah itu tadi ya udah terjawab ya, Nur Fadila ya tadi yang bertanya ya. Ya, jadi yang paling kerusakan yang paling parah tuh bagian luar dari masjid. Bahkan dengar cerita kalau waktu pas tsunami itu air yang di dalam bahkan tidak tersentuh sama sekali gitu. Bahkan yang di pekarangan tuh kan dia rusaknya itu kan ada bawaan dari banjir dari air tsunami sendiri ya, bawaan dari rumah, seng dan sebagainya itu kan mendarat semua ke bagian luar masjid. Jadi yang menyebabkan di pekarangan itu terlihat sangat amburadul ya. Tapi kalau di bagian dalam tidak ada kerusakan. Alhamdulillah nggak ada. Makanya ini masjid yang bisa dibilang ajaib juga gitu ya. Padahal di sebelah kiri kanannya tuh airnya tuh deras mengalir, tapi kalau di pekarangan ini malah dia itu menjadi tenang gitu airnya. Ya, jadi kalau kita lihat bangunan-bangunan yang sebelah kiri kanan pun ambruk gitu, bahkan ada kan kita dengar ceritanya seperti itu ya. Sedangkan di bagian masjid sendiri tidak ada yang ambruk gitu. Oke, ada lagi? Mau bertanya Ibu? Silakan. Saya tertarik di dalam Masjid Baitur Rahman itu banyak sekali tiang-tiangnya, Bu. Itu apakah ada filosofinya atau memang arsitekturnya memang banyak sekali tiangnya, Bu? Iya, arsitekturnya yang ini ya, emang didesain yang bentuknya itu emang hampir menyerupai yang di Masjidil Haram ya, banyak sekali tiang-tiangnya. Ibu juga kurang tahu filosofinya apa, tapi ini emang mungkin karena ingin terlihat seperti di Masjidil Haram ya, jadi ya seperti ini. Banyak tiang-tiangnya ya. Oke, nanti kita coba diskusi lagi ya. Kenapa gitu ya. Baik Ibu, terima kasih. Ya. Ada lagi. Ini
Ya, di atas ini, atas masjid juga ada ukiran-ukiran ya, di atas itu. Bisa dilihat. Oke, itu dia ya. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Ibu mau nanya lagi deh. Silakan. Masjid Baitur Rahman itu kan seperti ikonik dari Aceh ya, Bu. Misalkan ada turis atau ada pengunjung yang bukan beragama Islam atau yang tidak menggunakan hijab, itu ketika masuk apakah harus ada peraturannya harus menutup aurat seperti itu, Bu? Harus menutup Ya. itu, Bu. Oke, iya ada peraturannya. Ketika kita masuk ke dalam masjid itu di bagian depan itu ditulis ketika masukin masjid Anda harus memakai pakaian yang sopan. Nah, jika ada misalnya turis gitu, itu sudah disediakan pakaian yang menutup aurat. Di bagian di bagian depan itu ada tempat emang tempat kayak galeri ya. Di situ disediakan baju yang khusus untuk menutup aurat bagi yang wisatawan yang berkunjung yang non muslim ya. Baik, Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi? Oke. Saya Ibu ingin bertanya. Silakan, siapa namanya? Afriska Ibu. Ya. Peran masjid Bu dari masa ke masa di masyarakat itu apa ya? Oke, peran masjid dari masa ke masa, dari masa Kesultanan dulu itu kan selain tempat ibadah ya, juga tempat bermusyawarah, tempat berkumpul para ulama juga, tempat pusat kajian ya, pusat kajian Islam, pengajian dan semacamnya. Ya, ini nggak nampak ya, nggak jelas ya. Ya itu ya sampai sekarang masih seperti itu. Selain digunakan tempat ibadah, juga tempat pusat kajian Islam, pengajian anak-anak ya. Kemudian juga ada pusat riset juga di sini, pusat riset tentang Islam, karena sini juga disediakan perpustakaan dan tempat-tempat kajian riset. Gitu ya. Bisa jelas kira-kira? Sudah Ibu. Oke. Ini di luar panas ya, jadi tidak bisa keliling, tapi sudah dilihat di video ya tadi ya. Oke, ada lagi? Ini ada pertanyaan Bu dari via chat. Oh, ada ya. Payung ya, payung ada di Masjid Baitur Rahman. Iya. Oke, apakah payung tersebut terbuka secara otomatis? Apabila iya, kapan saja payung tersebut terbuka? Dan apakah ada filosofi tersendiri dari payung masjid tersebut? Oke, untuk payung ya. Nah, Ibu, kalau payung itu seperti tadi ya, jam segini belum dibuka. Tapi biasanya dia sore dan malam hari. Nah, itu juga tergantung waktunya nih ya. Nggak jelas juga nih kapan, karena ada juga payung nggak bisa terbuka tuh karena kerusakan, atau dia tuh karena kan dia otomatis gitu ya. Jadi ada juga beberapa payung nggak bisa dibuka gitu karena ada kerusakan dan semacamnya. Jadi nggak tentu kapan jelasnya dibuka dan ditutup gitu. Seharusnya kan ini biasanya kalau Ibu berkunjung ke sini tuh payungnya terbuka di siang matahari seperti ini, biasanya dibuka gitu ya. Karena itu kan mengganggu penglihatan juga gitu. Tapi ini nggak tahu kenapa ditutup gitu. Nah, itu dia untuk filosofi payung, dia mengadopsi dari ya seperti tahu sendiri dari Arab ya, dari Masjidil Haram ya, Mekah ya. Jadi adopsinya dari sana, karena ini kan bantuan juga dari sana ya. Tadi sudah dengar sendiri ya. Oke.
Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ada? Sudah jelas ya? Izin bertanya, Bu. Ya, Apa suara saya terdengar? Iya. Dengar. Apakah ada alasan khusus dipilihnya arsitektur itu menyerap arsitektur India dan juga Arab? Maksudnya kenapa gitu dipilihnya tuh menggabungkan dua itu gitu, Bu? Apakah ada sejarah Pastinya khususnya daerah gitu? Aceh itu kan ada yang keturunan ada hubungan kerjasama antara Arab, Kesultanan Aceh dulu ya, ada kerjasama dengan Kesultanan di Arab Saudi dan Hindia ya. Jadi makanya dia mengadopsi gitu. Karena orang Aceh juga ada yang berkunjung ke sana gitu ya. Seperti kalau ditanya tentang bendera ya, kenapa sih bendera itu ada yang bulan bintang gitu? Nah, juga itu karena Aceh dulu pernah kerjasama dengan Turki, kan cuma mirip dengan Turki, itu juga dengan masjidnya gitu ya. Kenapa mengadopsi daerah sana? Karena kalau ditanya pertanyaannya kenapa dijadikan semboyan Serambi Mekah gitu? Karena kita mengadopsinya memang dulu di sini juga tempat pusat ketika orang pergi haji dulu, tempat berkumpulnya ya di sini gitu ya. Dan adopsinya itu tadi Ibu bilang karena dari masa Kesultanan Aceh dulu ya, jadi tetap dipertahankan tradisinya, mereka mengadopsinya dari Arab gitu. Karena ada kerjasama tadi Ibu bilang, kerjasama dalam perdagangan, kerjasama dalam pendidikan ya, waktu masa-masa Kesultanan Aceh ya. Saya lebih cenderung ke sana. Oke, ada lagi? Kira-kira itu ya, nanti kalau misalnya ada jawaban yang kurang memuaskan bisa ditanyakan lagi ya di bagian di Spada Dikti ya. Bisa di list pertanyaannya di Spada Dikti. Nanti jika ada pertanyaan yang belum terjawab ya, nanti kita akan coba feedback kembali ya untuk ketika direvisi. Yang lain boleh bertanya ya via chat Spada. Karena di situ sudah ada forum diskusi yang sudah Ibu masukkan. Ada lagi? Ibu mau tanya lagi. Yes, Jadi itu kan ada bilik-biliknya ya. Jadi kalau misalnya di depan itu ada kayak pintunya. Terus tadi kalau misalnya saya lihat itu yang di depan Ibu tadi tuh kayak ada pagar kecil gitu, Bu. Nah, itu tuh pembagian daerahnya itu berdasarkan apa ya, Bu? Maksudnya apa Mana? digunakan Bagian depan? Ibu. Iya, yang bagian depan itu kayak ada ini nggak sih, Bu? Pagar kecil gitu, Bu, pembatas gitu. Oh, itu bijaknya. pembatas. Ini ya. Nah. Ya, nampak ya? Itu ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, itu tuh Itu pembagiannya pembatas seperti apa? antara laki-laki sama perempuan. Nah, ini ya. Ya, itu pembatas antara saf laki-laki dan perempuan. Jadi dibuat seperti itu. Kalau tempat lain itu pasti penutup kain gitu ya? Kalau di masjid lain ya? Ya kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, kalau di sini ya, jadi bentuknya emang sepertinya supaya terlihat ke depan, karena kan saya juga ada sering dilakukan pusat kajian, jadi dibuat seperti itu supaya terlihat
penceramahnya kalau di depan gitu ya. Itu pembatas. Ada lagi? Oh ya Bu, ini masjid ini ada berapa tingkat sih Bu atau cuma satu doang? Bisa apa? Ada berapa lantai? Oh, lantai satu. Tapi yang sebelumnya emang lantai satu, tapi karena yang baru diinovasi dia sampai ada lantai bawah tanahnya itu kan khusus untuk tempat parkir gitu ya. Dasarnya dia satu. Ini ya. Oke, sekarang di samping Ibu ada seorang Bapak nih, katanya dulu. Bapak siapa namanya, Pak? M. Nur. Muhammad Nur. Bapak di sini sebagai apa, Pak? Kebersihan. Dinas kebersihan, Pak ya? Iya. Oke. Ada nggak adik-adik mau bertanya nih? Karena Bapak ini kan sudah lama ya di sini, Pak ya? Berapa lama, Pak? 34 tahun. 34 tahun di Masjid Raya ini. Oke. Ada yang mau bertanya? Kira-kira? Kebetulan sini ada Pak M. Nur, Pak ya? Ada, silakan. Tadi kenapa kubahnya berwarna hitam, Pak? Itu yang dulu juga. Jangan dulu, karena dari dulu memang udah hitam, Pak ya? Dari Belanda kan? Dari Belanda. Oh, oke. Oke, itu kata Pak M. Nur yang sudah 34 tahun menjaga masjid ini ya, Pak ya? Membersihkan masjid ya, Pak ya? Oke. Ada nggak yang mau bertanya lagi? Silakan. Ada? Ayo, silakan. Ini kebetulan ada Bapak petugas Saya, di sini. Ibu. Ya, silakan. Siapa namanya? Saya Ibu. Siapa? Afriska Ibu. Ayo, Friska, silakan. Sistem kebersihannya bagaimana ya Ibu? Soalnya kan mengingat masjidnya sangat luas dan setiap hari pastinya ada pengunjung yang datang. Oke, bagaimana Terima kasih. sistem pembersihannya? Karena kan masjidnya sangat luas, Pak. Iya. Pengunjung juga rame. Iya. Gimana itu, Pak? Bisa diceritakan nggak, Itu Pak? kalau sore cuma satu. Sore cuma satu orang. Iya, cuma satu orang. Tapi sampahnya nggak berapa banyak tuh kan? Heeh. Kalau pagi ada 10 orang. Pagi ada 10 orang. Gitu ya. Ada 15 orang. Kalau pagi ya. Kalau sore itu sampahnya sudah Tidak banyak ya, Pak? enggak banyak. Ini kan luas, Pi. Iya betul lah. Itu cara bersihnya gimana tuh, Bu? Itu Pak. disapu itu bawa gerobaknya. Oh, Bawa ada gerobaknya. mesin sapunya. Itu, Pak? Bukan. Itu kebersihan itu lain. Oh, iya, iya. Itu pelan-pelan. Oh. Sampai sampah itu kan. Oh. Bawa gerobak ini. Ada yang mengutip sampah gitu ya, Pak ya. Dan juga yang bagian ngepel juga ada ya, Pak ya? Itu lain ya. Oh, Itu lain. yang bagian ngepel juga ada, pakai mesin pengepel dia. Ada lagi kira-kira yang bertanyakan? Ada? Gimana Friska, udah jelas? Silakan. Ini kebetulan ada Bapak di sini. Iya Ibu, sudah. Ada lagi? Sistem keamanannya Bu. Oke, sistem Keamanannya, keamanannya gimana, Pak? Keamanan itu lain. Ada satpamnya. Ada satpamnya. Itu kan. Satpamnya dia piket-piket, Pak ya, ganti-ganti piket, ya. ya. Oke. Oke, ada satpamnya di sini juga. Di sini juga ada satpamnya. Ada lagi? Kira-kira jelas nggak?
Mau tanya lagi nggak? Silahkan. Ada? Di sini juga ada Ibu ya, Bu. Ibu apa, Bu? Hamidah sebagai apa, Ibu? Pembersih di dalam, pembersih di dalam ini. Merapikan Quran. Iya. Udah berapa lama, Bu, kerja di sini? 23 tahun. Oke, ada lagi nggak adik-adik mahasiswa yang mau bertanya? Ada? Saya Bu, Ya, silahkan. saya izin bertanya Bu, untuk pembersihan masjidnya itu jadwalnya itu tiap hari atau diagendakan sebulan sekali? Ya, Jadwalnya tuh setiap hari. iya tiap hari, tiap Setiap hari. hari. Ya. Tiap hari. Setiap hari, Pak ya. Ya. Bapak nih kenanya harinya hari aja atau Hari. setiap hari? Tiap hari. Oh gitu. Sampai jam berapa, Ya, Pak? jam 6. Sampai jam 6. Jadi Bapak ini bersihinnya tuh setiap hari gitu ya, sampai jam 6 sore. Jadi mesin ini memang dibersihkan setiap hari, jadi selalu bersih ya Pak ya. Oke, ada lagi? Ada lagi mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Makasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Makasih Pak Bu. Oke, itu tadi ya. Kita coba ke sini. Tadi kita udah ngobrol sama pembersih kebersihan ya. Nah ini di tempat duduk wanita, cuma kita nggak bisa masuk ke dalam karena. Nah ini kalau kita mau duduk, kita harus turun ke bawah. Ya, terlihat di tangganya, jadi kita harus turun ke bawah. Oke. Nah itu tadi. Sekalian kita lihat tempat duduk bagian wanita, sebenarnya ada banyak tempat duduknya, kiri dan kanan, terus depan ya, dan belakang juga ada tempat duduk pria dan wanita. Nah kalau kita mau masuk masjid, ya biasanya di sini ada tempat cuci kakinya, aliran air mengalir ya. Jadi kita masuk ke dalam melalui tangga. Oke, masih ada pertanyaan nggak? Udah jelas? Sudah jelas kira-kira? Masih ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Ini maaf sebelumnya saya belum bisa open kamera karena ini jaringannya kurang stabil. Dan Ya. saya izin bertanya, apakah kan sekarang masih pandemi, nah apakah di Masjid Baitur Rahman itu ada pembatasan khusus atau tetap buka seperti biasanya, Ibu? Begitu. Terima kasih. Oke, untuk kegiatan ibadahnya masih terbuka untuk umum, tapi tetap harus menggunakan tetap harus menggunakan masker ya. Ini baru buka karena tadi di luar sudah, karena jaraknya juga jauh ya. Oke, ini sebenarnya tetap harus menggunakan masker, tetap mengikuti protokol kesehatan. Nah, biasanya kalau hari-hari besar juga ada petugas nih, ada petugas ada TNI, ada Polri di depan. Kalau ada hari-hari besar, raya besar seperti salat Id ya, itu ada petugasnya di depan dan diberikan jalur ya supaya tidak ada jaraknya tidak terlalu dekat. Nah, kalau sholat pun masih safnya itu di jarak-jarak gitu. Jadi ada berjarak gitu, tidak terlalu dekat gitu. Jadi tetap buka. Baik, berarti pada saat pandemi seperti ini masih tetap berjalan, ibadah masih tetap berjalan seperti biasa dan peringatan hari besar juga masih dilaksanakan Iya, di masih dilakukan, tapi tetap dengan protokol kesehatan. Karena ada petugas-petugas juga ya
di luar ya. Kalau misalnya hari-hari itu hari raya besar itu petugasnya lebih banyak lagi malah gitu ya, ada gabungan TNI dan Polri gitu ya. Nah karena ini kan nggak terlalu ramai ya, tidak terlalu ramai karena di luar juga panas mungkin ya. Oke, ada lagi pertanyaannya? Saya Bu ingin bertanya. Siapa namanya? Najwa Ibu, Ya, Najwa. untuk jamaah untuk masjidnya mampu menampung berapa jamaah ya Ibu? Lebih dari 1.000. Perkiraan Ibu sih lebih dari 1.000 karena ini luasnya luas sekali. Di depan juga ada juga ya tadi yang Ibu jalan tadi dari arah bawah tanah ya, arah tempat parkir ke sini kan lumayan jauh jaraknya. Nah itu juga digunakan tempat tempat sholat juga di situ. Gitu kira-kira Najwa seperti itu ya. Lebih dari 1.000 lah perkiraan ya. Baik Bu, terima kasih. Oke, nanti yang lain boleh ditanyakan lagi di bagian chat forum diskusi Sepada ya. Jika ada pertanyaan, nanti kita coba menghadirkan narasumber ya di refleksi nanti. Jika ada pertanyaan yang belum jelas ya, kalau sudah jelas boleh dijawab gitu ya, diberikan pernyataan bagaimana Masjid Raya itu ya, filosofi bangunannya gitu ya. Ini oke, masih ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau gitu bagaimana Kak Juni nih? Kak Juni boleh nih nanya ke mahasiswanya nih tentang seputaran masjid nih. Pengetahuan, kita mau uji pengetahuan mahasiswa tentang Masjid Raya ini bagaimana? Silakan Kak Juni. Baik Ibu, terima kasih. Ada sedikit pertanyaan buat adik-adik mahasiswa. Nah, tadi kan Ibu juga sudah menjelaskan terkait Masjid Baitur Rahman. Nah, jadi setelah kita ketahui, ada yang masih ingat nggak nih? Masih ada yang konsentrasi nggak nih? Bangunan Masjid Baitur Rahman itu merupakan bangunan yang memiliki gaya bangunan seperti apa? Yang bercorak apa? Ada yang masih ingat? Mughal Kak, dari Mogul. Iya, dan Arab Kak. Iya, benar ya. Berarti jadi area bangunan Masjid Baitur Rahman itu merupakan bangunan yang memiliki gaya bangunan antara corak Islam dengan corak Mughal di India. Nah, walaupun dipengaruhi oleh ragam arsitektur Mughal, itu tidak menghilangkan ciri khas budaya asli terhadap bentuk masjid. Nah, selanjutnya Oh ya, satu lagi. Di sini juga sering di tempat pernikahan ya, akad nikah. Nah, itu tadi sepertinya baru selesai ya. Tadi pagi itu nampak. Ya, biasanya di situ ada beberapa tempat duduk di situ. Pintu baru dan darah baru. Di situ juga ada tulisan Polri, ada imam juga di situ ya. Nah, ini ya. Nah, selain tempat tadi Ibu bilang pusat kajian pengajian, tempat ibadah, juga tempat berlangsungnya akad nikah juga di sini ya. Nah, paling sering memang digunakan paling banyak ya. Kenapa? Karena di sini kan spot-spot fotonya indah juga gitu ya. Dan ini juga tempat yang sakral untuk melakukan pernikahan. Kira-kira ada yang mau nikah di sini nggak? Ya. Oke. Ada kira-kira yang mau nikah di sini? Ini agak Arab gitu ya tadi ya, kata Kak Juni ya. Oke, Kak Juni ada lagi nggak Kak Juni yang mau ditanyakan?
ke mahasiswanya. Mungkin hanya itu dulu, Bu. Atau adik-adik mahasiswa ada yang ingin ditanyakan? Saya Kak izin bertanya. Oke, Ya, dengan silakan. siapa? Maimunah. Ya, saya izin bertanya. Untuk tadi kan jumlah kupanya itu merepresentasikan melambangkan Pancasila. Kalau untuk jumlah tiang yang banyak di dalam masjidnya sendiri, apakah mempunyai filosofi tersendiri, Bu? Apa hanya sekedar untuk fondasi? Begitu, Bu. Terima kasih. Oke, gimana? Yang lain? Ada lagi? Ada yang bisa bantu jawab? Ada? Ada berapa kira-kira jumlah tiangnya? Ayo, gimana? Ada? Kalau kita hitung ada mungkin sekitar 99 tiang ya, yang menggambarkan Asmaul Husna. Ya Kak, ada gini ya? Benar nggak Kak Juni? Benar, Bu. Oke. Itu dia ya. Tiangnya banyak ya, benar banyak. Oke ya. Mungkin Kak Juni bisa tambah. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Yang lain boleh menambahkan. Benar nggak? Silakan. Ada lagi? Ibu mau bertanya. Silakan. Selama pandemi ini apakah pengunjung dari Masjid Baitur Rahman itu masih tetap sama atau terjadi kayak pengurangan seperti itu, Bu? Atau memang setiap harinya Masjid Raya ini memang selalu dikunjungi oleh para pengunjung seperti itu? Ya, seperti Ibu bilang tadi di awal, bahwa masjid ini kan masjid ikon gitu ya. Jadi setiap siapapun yang berkunjung ke sini pasti akan berkunjung ke Aceh, maksud Ibu ya, pasti akan berkunjung ke Masjid Raya. Untuk selama masa pandemi tidak ada pengurangan karena tidak ada pembatasan ya, pembatasan jumlah pengunjung. Jadi cuman harus menerapkan protokol kesehatan. Nah, untuk saat ini karena cuaca juga ya, matahari gitu, jadi nggak terlalu ramai. Nah, biasanya hari-hari weekend seperti ini nih biasanya sangat ramai. Mungkin karena cuaca juga di luar sangat panas gitu ya. Tapi nggak tahu kalau malam, kalau nanti sore, salat asar juga Ibu nggak tahu, mungkin lebih ramai lagi. Ini kan masih siang ya, belum waktunya sholat. Biasanya kalau waktunya sholat lebih ramai gitu. Ya. Gitu Amanda. Untuk pengurangan pengunjung sepertinya mungkin ada waktu-waktu tertentu gitu ya, kalau di weekend lebih ramai dibandingkan yang nggak weekend gitu. Karena kan orang-orang dari luar Aceh kan berkunjung ke sini kan saat weekend gitu ya, saat berlibur dengan keluarga, mungkin membawa keluarga. Ada yang juga memunajat, ada juga yang kita bilang membayar nazar ya, membayar nazar, karena juga ada yang bernazar. Bahkan ada juga yang tempat turun tanah gitu ya, turun tanah anak-anak bayi gitu juga ada ya, yang bernazar, bermunajat. Bahkan ada yang macam-macam ya nazarnya gitu ya. Nah, itu yang sering
masyarakat biasanya dari luar Aceh gitu ya, dari luar Aceh atau dari luar kota Banda Aceh yang datang ke Masjid Raya gitu. Karena ini emang masjidnya emang masjid yang sangat sakral gitu ya. Ada lagi? Saya Ibu. Silakan. Kalau malam tutup nggak Bu masjidnya? Kalau malam enggak tutup, iya sampai salat isya ya, sampai salat isya. Kalau subuh, sepertinya kalau misalnya tengah malam itu udah tutup ya, nggak ada lagi petugas ya kan kalau tengah malam. Ya, karena ada juga pintu yang, ini kan tadi banyak pintunya tadi ya, pas kita dari bawah ke atas tuh juga banyak pintu. Nah itu kalau misalnya setelah salat isya, jam 10 malam itu sudah tutup. Nah dibuka lagi kapan? Dibuka lagi saat menjelang subuh. Gitu ya. Oke. Bisa ada lagi sebelum masuk ini, ntar lagi mau masuk asar di sini. Saya Ibu izin bertanya. Silakan Rizky. Untuk di Masjid Baitur Rahman sendiri ada syarat khusus nggak Bu untuk menjadi imamnya? Entah itu harus hafal berapa juznya gitu Bu. Ya, Terima kasih Bu. ya ada, tentunya ada ya persyaratan khusus ya. Emang rata-rata sih dari imam-imam yang ustazah ya, ustadz yang sudah ilmunya udah agak tinggi gitu ya, dan sudah berpengalaman juga. Nah kadang-kadang imam di sini nggak selalu dari lokal, juga kadang-kadang juga dari luar negeri juga ada. Itu biasanya di waktu-waktu Ramadan itu diundang dari ulama-ulama atau ustadz yang dari luar seperti Palestina, ada dari Mekah juga ya. Karena Ibu pengalaman waktu Ibu bulan Ramadan di sini ya, karena Ibu bulan Ramadan, setiap bulan Ramadan selalu di sini gitu. Dan sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri juga sering di sini gitu. Jadi nggak untuk imamnya itu nggak dari lokal juga, dari luar juga ada. Ada lagi? Kira-kira seperti itu ya Rizky ya. Baik Ibu, terima kasih. Ya, ada lagi. Nah, ini masih ada waktu ya, sambil dikerjakan juga assignment-nya, tugas laporan ya. Itu jangan lupa ya, deadline-nya dilihat. Nah, Anda kan kita sebagai mahasiswa modul Nusantara harus harus bagaimana menerapkan Pancasila juga ya kan, kita harus sadar, harus disiplin gitu ya. Jadi kalau Anda menghargai kegiatan ini, pasti juga hasilnya juga akan lebih maksimal. Jadi lebih disiplinkan lagi ya, dilihat nih gitu ya. Ibu lihat masih banyak yang ada yang lupa-lupa nih ya. Padahal tujuan kita belajar modul Nusantara untuk apa? Untuk mengamalkan Pancasila sebenarnya ya. Ya kan, betul nggak? Ya, jadi tolong lebih di-aware-kan lagi nih ya. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita sudahi. Masih ada waktu untuk mengerjakan tugas laporannya. Nah, bagi yang belum sempat mengumpul ya, di-keep dulu tugasnya, nanti siapa tahu kalau ada nanti perpanjangan dari Ibu akan Ibu kabarin, dan Kak Juni tidak lelah ya, selalu Kak Juni ingatkan ya, Kak Juni ya, selalu diingatkan mahasiswanya untuk mengumpulkan tugas ya. Ibu rasa udah sangat ini ya, luar biasa perhatiannya gitu ya. Jadi untuk mahasiswa yang lain mohon lebih lagi gitu ya, diperhatikan. Oke. Kita sudahi saja ketika tidak ada lagi pertanyaan. Ibu, saya ingin bertanya. Oke, silakan. Ibu, jarak antara masjid sama Universitas Maliko Salehnya itu jauh atau tidak, Bu? Jauh.
Ibu nggak, kebetulan Ibu lupa video ini ya, nanti Ibu video ini ya, perjalanan Ibu dari Unima ke Masjid Raya, itu sekitar, kalau Ibu dari Lok Semawe itu sekitar 6 jam perjalanan ya, ke kota Banda Aceh. Jadi jarak agak jauh ya, 6 jam perjalanan dari kota Lok Semawe tempat Unimal, kampus Unimal. Nanti kalau misalnya naik ke sini kita naik apa Bu kalau ke sini gitu. Bisa naik L300 atau kendaraan-kendaraan umum ya, ada ya. Karena Ibu nggak berani juga pegang kamera karena kan Ibu kan bawa mobil sendiri gitu ya. Jadi tidak berani memegang kamera. Nantilah Ibu akan usahakan Ibu videoin ya. Perjalanan ke Masjid Raya ya. Oke. Ada lagi? Agak jauh ya, memang perjuangan ya, lihat nih, Ibu memperjuangkan ya dari Lok Semawe ke kota Banda Aceh nih untuk supaya kalian bisa merasakan langsung ya, berkunjung langsung ke Masjid Raya. Ya, jadi tolong kalian juga lebih aware, lebih menghargai kegiatan Modul Nusantara dengan mengumpul tugas tepat waktu ya, melihat benar-benar dikerjakan tugas sesuai dengan apa yang diminta gitu ya. Oke. Bagaimana Kak Juni? Mungkin Kak Juni mau kasih pertanyaan nih buat adik-adik mahasiswa nih. Belum kita tutup. Gimana Kak Juni? Ada lagi nggak mau dikasih pertanyaan untuk mahasiswanya? Izin bertanya Bu, ada beberapa yang bertanya nih Bu, telat mengirimkan tugas Bu. Jadi itu bagaimana ya Bu? Oke, nah itu kan kita sudah memberitahukan, menginfokan dari jauh-jauh hari juga deadline waktunya pengerjaannya. Dan sebelumnya Ibu buat 1 minggu supaya kalian itu segera mengerjakan dan segera mengumpul. Nah, karena takut nanti waktunya tidak terkejar, Ibu tambah lagi seminggu. Nah, di situ juga masih ada juga yang telat ya ternyata ya. Oke, untuk perpanjangan waktu itu tidak bisa karena kita harus konsisten kan. Nah, kita tetap harus konsisten. Jadi tujuan Anda kembali lagi tujuan Anda untuk Modul Nusantara ini untuk apa? Untuk mengamalkan Pancasila, sila-sila yang 1, 2, 3, dan 4, 5 itu harus benar-benar kita bisa mengamalkan tujuan dari Modul Nusantara ini, ya kan? Nah, untuk perpanjangan waktu itu nanti Ibu akan lihat apakah bisa sikonnya bisa mendukung atau tidak. Nah, kalau itu tergantung ya nanti ya. Kalau perpanjangan waktu pun Ibu tidak lama, paling berapa jam saja. Nah, itu nanti mungkin dari Ibunya nih ya. Kalau ada banyak mahasiswa yang tidak kumpul. Nah, Ibu mohon juga yang lain betul-betul dikerjakan tugasnya tepat waktu ya. Untuk perpanjangan untuk saat ini belum ada. Nanti akan dikabarkan mungkin ya kalau misalnya Ibu nggak lupa gitu ya. Akan Ibu kabarkan. Tapi untuk saat ini nggak dulu ya, karena kan Ibu mau nilai juga gitu, butuh waktu menilai juga gitu ya. Untuk saat ini belum. Nanti akan dikabarkan kalau memang ada masanya nanti ya, ada masanya untuk perpanjangan. Karena ini sebenarnya tugasnya kan banyak ya. Masing-masing tugas tuh ada waktu deadline-nya sendiri gitu. Jadi kalau Ibu buka lagi tugasnya itu, berarti Ibu kembali lagi ke modul awal gitu ya. Makanya Ibu minta perhatiannya oleh mahasiswa supaya lebih care dan lebih aware ya tentang deadline waktu pengerjaan tugas. Gitu ya. Oke Kak Juni. Kecuali nih ya, kecuali misalnya dia mau melengkapi gitu, itu masih bisa. Itu masih bisa melengkapi untuk tugasnya. Tapi kalau misalnya pengiriman kembali mungkin agak susah ya karena waktunya juga. Oke, yang lain? Ibu, mohon maaf izin bertanya. Ibu untuk presensi hari ini dibukanya hanya sampai jam 8 pagi, Bu. Tadi saya jam 9 nggak bisa. Nggak bisa lagi ya? Iya. Bentar ya. Oke, bentar. Padahal Ibu sudah share sampai jam 11 malam. Bentar ya, nanti akan Ibu cek ya. Di Spada ya. Baik, Bu. Oke, ada lagi? Ibu mau bertanya. Ya, silakan.
Oh iya, bentar nih ini ya. Tadi Ibu lupa set, bentar ya. Oke, sudah Ibu set. Ya, silakan dibuka ya, dibuka sepadanya. Jadi dibuka modulnya, dibaca lagi ya. Sudah Ibu set, mudah-mudahan masih bisa. Oke, ada lagi? Silahkan. Ada lagi? Tidak ada ya Kak Ya, Juni ya? Ibu, Iya. Siapa? izin bertanya, kata kunci buat hari ini apa ya, Bu? Apa? Kata kunci, mungkin ada kata kunci dari Ibu hari ini, buat hari ini. Kata kunci. Iya, Oke, kata kunci dari kebinekaan hari ini. Nah, ini pertanyaan siapa nih? Awang ya? Siapa nih? Rizky, Ibu. Oh, Rizky. Nah, kira-kira yang lain, kira-kira apa nih kata kuncinya nih? Ibu tanya yang lain dulu nih ya. Ada nggak dapat kata-kata kunci dari kegiatan kebinekaan kita hari ini? Silahkan. Ibu tanya balik ya jadinya ya. Oke, ada. Kalau adik kamu, Rizky, gimana kamu menurut kamu, Rizky? Mau tanya balik nih, Ibu. Bagaimana, Rizky? Kalau menurut kamu aja deh dulu. Berarti saya nggak ada, Ibu. Nggak ada. Makanya saya bertanya, Ibu. Oke. Jadi tidak ada kata kunci, pesan kunci dari kegiatan hari ini. Oke, yang lain, kalau dari Rizky nggak ada nih. Kenapa Rizky Saya, nggak ada Bu. nih? Oh, siapa? Saya, Bu. Siapa namanya? Afriska, Ibu. Afriska. Gimana Afriska menurut kamu? Kata kunci yang bisa didapat dari kegiatan kali ini menurut saya lebih ke nilai toleransi ya, Bu. Ya, kita kan Penggabungan mengunjungi budaya ibadah ya, juga. tempat ibadah. Sama penggabungan akulturasi budaya, Ibu. Iya, penggabungan budaya. Kemudian ada apa? Tadi filosofi Pancasila juga, ya kan? Oke. Ada lagi? Iya, bagus sekali tadi Afriska ya. Kenapa ada toleransi di sini? Karena ini merupakan tempat ibadah umat Muslim, tapi masih bisa dikunjungi oleh orang-orang yang non-Muslim yang ingin melihat bangunan-bangunan ini yang bersejarah ya. Tetap disediakan. Kenapa? Karena di sini juga disediakan pakaian khusus gitu. Kecuali tidak disediakan ya. Di situ kita sudah terlihat bahwa di situ ada kebinekaan juga, menerima keberagaman dan juga menerima toleransi di dalamnya. Jadi siapapun boleh masuk ke sini. Ya. Oke. Ada lagi kira-kira yang mendapatkan pesan kuncinya? Ada lagi nggak selain Afriska? Yaitu menjaga kelestarian, menjaga ini kan peninggalan zaman dulu ya. Kalian bayangkan ini peninggalan pada abad Kesultanan dulu, tapi masih berdiri kokoh. Itu kenapa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Bahan yang digunakan dalam pembuatan masjid ini mungkin bagus dan adanya mungkin kalau memang bahannya tidak bagus, rakyat Aceh sendiri yang mencoba untuk mencari bahan yang sebagus mungkin yang bisa membuat bangunan ini sekokoh. Iya, kenapa bisa kokoh? Selain bahan bangunannya, kira-kira apa sih yang membuat tempat ini menjadi kokoh? Rakyatnya, Bu, yang sangat menjaga dan
Ya, Melestarikan. melestarikan. Iya, jadi kita harus melestarikan, menjaga. Ini kan bagaimana kisah tadi dibacakan oleh Kak Juni, bagaimana zaman dulu rakyat Aceh itu mempertahankan tempat ini yang hampir sempat dibumi hanguskan oleh Belanda. Berdarah-darah lagi kan perjuangannya ya. Luar biasa ya, ketika waktu si Kohler mau membumi hanguskan masjid ini, malah alhamdulillah dia malah tertembak lagi malah gitu ya. Malah tertembak oleh bayangkan pejuang Aceh waktu itu yang masih apa ya, masih awam lah kita bilang ya, tertembak oleh di tangan rakyat Aceh sendiri gitu. Bagaimana lah itu perjuangannya mempertahankan rumah ibadah gitu ya. Dan bangunan ini tetap bentuknya masih bentuk seperti zaman dulu ya, hanya ditambah di bagian depan saja gitu ya. Nah, itu nilai-nilai yang harus kalian dapatkan, bagaimana kekompakan ya, terus rasa persatuan dan kesatuan itu membuat sesuatu bangunan saja bisa kokoh, apalagi dengan negara kita saat ini gitu ya. Jadi kita harus menjaga persatuan dan kesatuan ya. Kemudian pembuktian dari masjid ini sendiri ya, dia dari masa ke masa masih tetap digunakan bahkan sampai sekarang gitu. Ya. Ada lagi kira-kira yang mau menambahkan di sini? Kira-kira pesan nilai apa nih yang kita bisa dapatkan? Ibu mau dengar dari Nurul Fitria. Bagaimana Nurul? Iya Ibu, seperti yang tadi Ibu katakan, ada nilai aktivitas budaya itu sendiri yang bagaimana konstruksi bangunannya itu merupakan akulturasi dari budaya Arab dan India dan dibuat oleh arsitek yang berketurunan India. Terus ada juga nilai nasionalisme yang dimana melambangkan ideologi bangsa Indonesia itu sendiri. Terima kasih. Oke, ya bagus sekali. Kira-kira Rizky sudah dapat kesan dan nilainya? Insya Sudah? Allah Ibu. Oke. Jadi itu ya tadi ya kunjungan kita ke Masjid Raya Baitur Rahman ya secara live. Semoga mendapatkan ilmu pengetahuan juga ya tentang nilai-nilai yang ada di dalam masjid ini ya. Semoga kalian juga bisa berkunjung langsung ke sini nantinya ya, melihat langsung kemegahan dari masjid ini. Oke, baik kalau begitu Kak Juni, kalau tidak ada lagi bagaimana ini kita akhiri saja karena ini mau masuki waktu asar juga ya Kak Juni ya. Iya Bu, karena waktu juga udah mau asar. Baik, begitu kalau kita tutup aja, kita akhiri untuk perjumpaan kita hari ini dan masih ada waktu untuk Anda melakukan tugas ya, mengerjakan tugas assignment ya. Silakan jika ada pertanyaan yang kira-kira masih belum terjawab, ajukan pertanyaannya di bagian forum diskusi di Sepada Dikti. Ya, nanti kita akan, Ibu akan coba berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di Sepada Dikti. Oke ya? Baik, terima kasih untuk hari ini. Coba hidupkan kameranya, banyak yang hidup kamera nih ya. Nah, pesan Ibu untuk Anda semua mahasiswa tetap harus benar-benar menghargai setiap apapun apa yang disampaikan oleh narasumber dan apapun apa yang sudah kita dapatkan hari ini, karena kalau kita tidak menghargai ilmu, bagaimana ilmu itu akan terserap untuk kita gitu ya. Jadi untuk ke depan lebih peduli lagi tentang tugasnya, tentang waktu deadline-nya ya, lebih diperhatikan kembali ya. Oke, sekian saja dari Ibu untuk hari ini. Kita coba foto dulu ya sebagai bukti kehadiran. Ini ada 15 orang yang hadir ya. Coba foto dulu, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih untuk hari ini, sampai jumpa lagi minggu depan. Oh ya, minggu depan mohon juga disiapkan, kita akan melakukan etnografi, ya, mahasiswa juga akan melakukan kunjungan seperti yang Ibu lakukan, ya, mempresentasikan, tapi tidak live, karena kalau live kan nggak mungkin ya. Jadi kalian buat video, nanti direkam, nanti dipresentasikan di forum, gitu ya.
Itu sudah bisa dipersiapkan. Kalau tidak minggu ini ya, kalau nggak salah Ibu. Ini kan hari Minggu, berarti minggu depan ya. Minggu depan ya. Ya, jadi sudah disiapkan etnografi itu berarti kalian berkunjung ke tempat-tempat apa yang tempat masyarakatnya, mau di masjid boleh, tempat-tempat ibadah boleh, museum boleh ya. Pokoknya yang tempat-tempat wisata atau tempat-tempat bersejarah boleh, atau tempat kegiatan-kegiatan masyarakat yang di daerah sekitar tempat tinggal juga boleh diperkenalkan seperti ini, kebiasaan masyarakatnya gitu ya. Ya jelas ya. Nanti boleh diskusi lagi sama Ibu di via chat. Ya, itu bentuknya gimana Bu? Bentuknya boleh video singkat saja, sekitar 5 menit atau 7 menit gitu ya. Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.